Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Akidi, CGP Angkatan 9 dari Kota Blitar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pada aksi nyata ini, saya akan menyampaikan tentang diseminasi modul budaya positif yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat. Untuk video diseminasi modul budaya positif bisa kita saksikan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rekan guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana dengan limpahan berkah, rahmat dan taufik dan serta hidayahnya pada hari ini kita bisa bersama-sama berdiskusi dalam rangka diseminasi modul budaya positif dari saya, Devi Abidin, selaku CGP Angkatan 9 dari Kota Blitar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang akan saya sampaikan nanti adalah praktik baik dalam melaksanakan budaya positif, khususnya di kelas 6 Insinyur Soekarno ini. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menerapkan budaya positif itu kita akan bahas dalam kegiatan diseminasi ini. Baik Bapak Ibu, untuk kegiatan pertama mari kita bermain sebentar. Permainannya namanya cobalah buka. Nah, cobalah buka. Bagaimana permainannya ini? Cara bermainnya seperti ini. Salah satu nanti berperan menjadi A. Tugas Anda yang menjadi A ini adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda ini. Ini yang A ya, mengepalkan tangan dengan membayangkan kalau di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga untuk jenengan. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi yang jenengan pegang, yang jenengan lindungi dengan kepalan tangan itu sangat penting dan berarti untuk kehidupan Anda. Sekarang tugas yang B, rekannya nanti berpasangan ini ya, dua-dua, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan itu. Jadi yang B itu tugasnya mencoba untuk membuka dengan segala cara. Ya, jadi segala cara, ya betul. Membuka kepalan tangan temannya yang A tadi. Teman Anda atau B ini boleh membujuk, boleh mengganti, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, boleh. Nah, dan bahkan menawari Anda uang. Agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Istilahnya si A ini supaya mau membuka, berusaha dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara ya. Nah, nanti gantian. Kalau saya beri waktu sekitar 10 detik untuk membuka. Kalau hasilnya bagaimana, entah membuka, entah nggak mau dibuka, nggak apa-apa. Nanti gantian. Setelah 10 detik itu gantian yang B yang berperan jadi A tadi. Jadi mengepal dengan sekuat tenaga untuk melindungi barang berharganya itu. Yang A ganti yang merayu, boleh menggoda, boleh menawari uang, segala cara untuk membuka. Itu ya. Monggo berpasangan Bu Umi dengan Bu Siti, kemudian Bu Sintia dengan ini Bu Indra mungkin ya, dan nanti Bu Susi sama Bu Rina, Pak Soka dengan Pak Roy, Bu Linda dengan Bu Anita. Monggo yang A dulu siapa? Silakan. Saya itu ya 10 detik mulai dari sekarang. Satu ya kan?
Ya, oh sudah, ya, yang belum, ya, yang belum silakan gantian. Nah, yang sudah monggo bisa istirahat dulu. Nah, yang belum bergantian silakan. Iya, baik, ya, luar biasa. Sampai berkali-kali ya, sampai gobios sudah. Oke, iya, tidak apa-apa. Bu Siti sampai 2 orang yang menggoda. Ada yang meneliti dari belakang. Kerjasama tadi ya. Oke. Baik Bapak Ibu, setelah kita bermain, mari kita diskusi Bapak Ibu. Oke. Nah, beberapa pertanyaan ini. Ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Membuka? Ada yang membuka? Ya. Ya, yang buka angkat tangan? Yang membuka. Yang A tangannya terbuka. Oh ya, oke, coba. Oke, bisa. Kemudian, mengapa? Apa alasannya Anda membuka itu Pak Soma? Kenapa? Saya kurang kuat dibandingkan membuka. Oh iya. Tenaganya lebih kuat yang membuka dari jenengan. Kalau begini sama. Usahanya lebih kuat. Oke. Kemudian, oke. Berarti sebagian besar menutup kepala tangan ya. Pertanyaannya 2. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Berarti sebagian besar menutup kepala tangan ya. Tidak berhasil untuk dibuka ya. Alasannya kira-kira apa? Monggo. Lebih kuat tangannya. Oke. Kenapa enggak bisa dibuka oleh temannya? Dipegang terlalu erat. Ini kurang kuat yang bukanya. Oke. Kurang lagi. Ada lagi pendapat lain mungkin selain terlalu kuat, Pak Roy? Oke. Iya. Alasannya dia tidak tahu apa yang saya pegang. Oh iya, dia tidak tahu apa yang saya. Iya. Pak Roy silakan. Baik, hampir sama dengan kita. Intinya mempertahankan apa yang kita miliki seperti yang instruksinya tadi. Jadi dipertahankan sekuat tenaga. Iya. Karena yang dipegang itu sangat berharga ya Pak. Iya, selain instruksinya sangat berharga. Setuju ya Bapak Ibu? Oke, baik. Sekarang pertanyaan ketiga. Nah, dalam kegiatan ini tadi sesungguhnya itu siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Sesungguhnya siapa? Ya, kita sendiri ya. Iya, sepakat ya. Sebenarnya yang punya kontrol untuk melepaskan atau membuka atau menutup sebuah tenaga, yang punya kontrol siapa? Diri kita sendiri. Orang lain tidak punya kontrol atas diri kita. Itu ya sebenarnya. Oke Bapak Ibu. Hikmahnya apa sekarang? Nah ini Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke teori. Teori kontrol atau kontrol teori ini diperkenalkan oleh tokoh bernama Dr. William Glasser. Ini ternyata Bapak Ibu, sekarang ini banyak dari kita itu mengalami miskonsepsi makna kontrol. Jadi ada ketidaksesuaian sebenarnya makna kontrol yang sebenarnya itu apa. Yang pertama, kalau kita sebagai pendidik, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya apa? Ini ilusi itu sesuatu yang tampak nyata, tapi sebenarnya tidak nyata. Itu ilusi ya. Nah, kelihatan bahwa kita itu bisa mengontrol murid kita. Tampak kita bisa mengontrol murid kita. Tapi apakah sebenarnya kita bisa mengontrol mereka secara seutuhnya? Nah, itu oke. Jadi sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tampak tadi ada yang berusaha merayu dengan uang, yang berusaha merayu dengan apa? Menggelitik dan sebagainya. Nah, itu apakah bisa istilahnya bermanfaat bagi orang yang mau dibuka kepala tangannya tadi? Nah,
Tidak berdoa kalau dia tidak mau melepas, dia ada motivasi dalam diri untuk melindungi sesuatu yang berharga itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang sering kita lakukan, bahwa kita ketika menghadapi anak yang bermasalah, biasanya kita melempar kritik atau membuat anak itu merasa bersalah. Nah, itu menurut kita baik ya, membuat anak merasa bersalah menurut kita itu sesuatu yang baik. Tapi sebenarnya itu ilusi. Memang tampaknya anak itu akan segera sadar dari kesalahan, tapi dia akan mengulangi lagi suatu saat. Nah, karena itu sebuah ilusi, bukan suatu yang ternyata bisa merubah perilakunya atau karakternya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita kadang punya perasaan gini ya, saya guru, kamu murid, kamu harus manut dengan saya, manut dengan aturan saya. Nah, itu sebenarnya tidak nyata. Maksudnya tampak nyata, kita tampak menguasai anak ini, tapi sebenarnya kita tidak bisa menguasai mereka. Nah, seperti ini, kita tidak punya hak untuk memaksa mereka ikut dengan keinginan kita. Itu baik terhadap murid kita maupun anak kita sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi beberapa miskonsepsi ini yang kemudian akan memunculkan perubahan paradigma. Kenapa kita sering melakukan hal-hal itu tadi, Bapak Ibu? Kita masih terbiasa dengan paradigma stimulus respon. Ya, ada rangsangan, responnya gimana? Kita sudah terbiasa itu bertahun-tahun, karena sejak kita dididik dulu. Sejak kita jadi siswa, kita sudah terbiasa diberi stimulus, respon kita bagaimana kan gitu. Kalau nggak sesuai responnya, kita dapat apa? Nah, dapat penghargaan atau dapat hukuman, atau kritik dan sebagainya. Nah, untuk itu kita harus sudah mulai merubah paradigma stimulus respon ini menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, teori kontrol yang sebenarnya bagaimana akan kita pelajari selanjutnya ya Bapak Ibu. Ini menurut pendapat tokoh juga pendidikan Stephen R. Covey ini mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka aturan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Intinya kita harus mulai merubah paradigma kita, Bapak Ibu. Menghadapi anak-anak sekarang ini, paradigma kita yang selama ini sering menggunakan stimulus respon, kita ubah menjadi teori kontrol. Baik, nah ini Bapak Ibu tabelnya antara stimulus respon dan teori kontrol. Perbedaannya di sini. Stimulus respon yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama, biar kita memiliki kebutuhan sama, supaya anak-anak berhasil semua, supaya anak-anak pintar semua, seperti itu. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Anak-anak itu punya kebutuhan yang berbeda-beda ternyata ya. Tidak harus sama semua, satu sekolah harus sama, tidak. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau di stimulus respon. Sedangkan teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini teori stimulus respon ya. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita menghargai perbedaan pandangan. Ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku baik itu baik, perilaku baik maupun perilaku buruk itu pasti punya tujuan dan punya alasan kenapa mereka melakukan itu, kan gitu. Orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau di stimulus respon karena rangsangan, respon dan seterusnya bisa dikontrol. Tapi kalau teori kontrol sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi permainan kita tadi menggambarkan bahwa yang bisa mengontrol kita itu sebenarnya hanya diri kita. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Orang lain juga nggak bisa mengontrol kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di stimulus respon, ketika bujukan atau rayuan kita pada anak-anak supaya baik itu gagal, biasanya kita harus maksa, ya kan? Terus pokoknya begini, itu. Saya sendiri juga sering seperti itu kalau anak saya sendiri. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sebenarnya kita harus menghargai pendapat si anak ini. Inginnya apa?
Dan kita berkolaborasi dengan dia, bagaimana dia memilih jalan lain. Mungkin tidak sama dengan pemikiran kita, tapi kita bisa berkolaborasi dengannya untuk menentukan jalan yang ingin dia ambil. Seperti itu. Kemudian kalau stimulus respon, model berpikirnya itu menang kalah. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Gitu. Tapi kalau teori kontrol itu sama-sama menang. Jadi menang dan menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, atau tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Nah, itu jadi seimbang. Gitu. Baik. Nah, berikutnya dari paradigma itu tadi Bapak Ibu, kita jadikan menjadi disiplin positif. Perubahan paradigma itu harapannya nanti diterapkan di sekolah itu dalam bentuk disiplin positif. Nah, baik. Disiplin positif ini menurut Bapak Ibu setuju nggak dengan pendapat ini? Sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Setuju nggak? Kalau disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Setuju nggak? Pak Sowan, ada pendapat? Kalau istilah itu kelihatannya mengarah kepada satu pemaksaan, yang kedua tujukan. Tapi kalau dari pihak disiplin positif, mestinya sesuatu bisa dimunculkan dari dirinya sendiri. Mungkin. Terima kasih Pak Sowan. Yang lainnya bagaimana? Setuju dengan pendapat Pak Sowan? Disiplin positif itu menurut Pak Sowan bisa muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi ada motivasi dalam diri untuk berdisiplin positif atau melakukan kegiatan yang baik. Kalau ini saya juga setuju dengan beberapa Pak Sowan bahwa bukan itu maksudnya disiplin positifnya. Seperti pendapat Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, jadi disiplin diri. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan dunia itu harus ada di dalam suasana yang berbeda. Memang ketika disiplin diri ini belum tumbuh, anak-anak kan mungkin belum memahami ya bagaimana menumbuhkan disiplin diri. Itu ada peran guru. Penguasa lain maksudnya ada peran orang lain, peran guru. Bagaimana menumbuhkan disiplin positif itu. Tapi caranya itu tidak boleh memaksa. Dengan cara yang merdeka, dalam arti caranya itu berbagai macam cara yang intinya tidak boleh memaksa ke anak-anak secara ketat gitu. Nah, jadi ini yang dimaksud Ki Hajar Dewantara tadi. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, betul. Pak Supa tadi menyatakan disiplin diri. Saya juga setuju. Yang memiliki motivasi internal, jadi ada motivasi dalam dirinya untuk melakukan disiplin itu. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah, ketika motivasi internal belum muncul, perlu orang lain. Disitulah kita berperan, Bapak Ibu. Guru berperan untuk memberikan motivasi eksternal pada siswa. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi yang dimaksud dengan motivasi eksternal. Kemudian pendapat Ki Hajar Dewantara juga sama dengan pendapat tokoh pendidikan Dian Rosen, bahwa arti kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato pada era zaman Yunani ya. Ini ada tokoh filsafat Sokrates dan Plato. Ini murid-muridnya itu luar biasa memiliki disiplin diri. Jadi disiplin diri ini dapat membuat seorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ketika kita sudah tumbuh disiplin dirinya dengan motivasi internalnya sendiri, itu nanti bisa mengontrol diri kita sendiri, mana yang baik, mana yang salah. Harapan kita kan pada anak-anak seperti itu ya. Nantinya kan mereka akan bisa mengontrol dirinya sendiri, memilih yang baik, mana yang benar, mana yang salah, sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian
Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nantinya Bapak Ibu, tujuan utamanya dari disiplin positif atau disiplin diri tadi di dalamnya adalah ketika siswa kita bisa bertindak, berperilaku itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal. Kalau sekarang yang lagi tren dalam profil pelajar Pancasila. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila termasuk nilai kebajikan universal. Apakah ada yang lain? Banyak sekali Bapak Ibu. Ini kita sudah mengenal ya, sekarang lagi tren ya, tentang profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan bakti mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini yang kita perjuangkan sekarang lewat kurikulum Merdeka. Nilai-nilai kebajikan yang lain apa Bapak Ibu? Banyak. Ini dari Ibu Primary Years Program. Ini juga ada sekitar 12 nilai. Sebenarnya kalau dikerucutkan bisa sudah masuk di P5 tadi. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ini kalau di P5 sudah masuk ke beberapa elemen tadi. Kemudian dari organisasi ini, Indonesia Heritage Foundation atau IHF, 9 pilar karakter. Ternyata nilai kebajikan itu banyak ya. Cuma kita memang yang paling familiar adalah P5 ya. Selain itu masih banyak dari organisasi-organisasi yang lain sebelum P5 itu muncul bahkan. Nah, baik itu sebagian dari nilai-nilai kebajikan yang ada di dunia ini Bapak Ibu yang sudah dicetuskan oleh berbagai organisasi. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi. Nah, Bapak Ibu tadi disebutkan bahwa ada motivasi internal, motivasi eksternal dari dalam diri dan dari luar. Nah, menurut Diane Boston ini, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3, Bapak Ibu. Sederhananya seperti ini. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, betul nggak? Kita kan misalnya saya sendiri datang tepat waktu ke sekolah supaya apa? Tidak terkena hukuman. Hukumannya apa? Dipotong sertifikasi. Misalnya seperti itu. Nah, anak-anak juga seperti itu. Kalau terlambat ke sekolah mungkin dipanggil ke ruang guru seperti. Ini motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini biasanya anak-anak kita ya. Anak-anak kita mereka baik gitu, manut, disuruh apa? Nyapu rumah, manut, ternyata ada sesuatu yang diinginkan. Terus kita berikan penghargaan berupa apa? Mainan atau jalan-jalan. Ini adalah motivasi yang kedua jenisnya. Ibu-ibu dengan suaminya juga gitu biasanya ya. Wah, Surabaya suaminya datang apa? Dilayani dengan sepenuh hati, udah ada maunya mungkin ya itu. Begitu Bu Linda. Ada sesuatu yang diinginkan. Jadi motivasi yang kedua itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira dari 3 motivasi ini yang sering kita lakukan yang mana Bapak Ibu? Yang kita malah. Kita dulu sebelum anak-anak. Kita dulu sebagai guru. 1 dan 2. Oke. Rata-rata 1 dan 2 ya. Wah, 1 dan 3 Bu Siti. Luar biasa. Oke. Kita bisa mencatat Bu Siti nanti ya. Yang ketiganya memang cukup berat ya. Muncul motivasi ini. Jujur ya Bu Siti ya. Jujur ya Bu Siti ini. Saya yakin ya. Nah, sekarang kalau anak-anak kita. Nah, sekarang kita lihat anak-anak kita. Kita sendiri seperti itu. Kalau anak-anak kita yang mana Pak? Kira-kira. Kebanyakan masih 1 ya. Biasanya masih 1. Iya. Rata-rata seperti itu. Nah, ini yang perlu nanti kita sama-sama berjuang Bapak Ibu bagaimana motivasinya anak-anak itu berubah dari untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, kita berjuang bersama-sama supaya mereka punya motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri. Memang berat, tapi bukan yang tidak mungkin ya. Memang berat, tapi perlahan-lahan insya Allah bisa nanti.
Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang setelah motivasi kita membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu. Dari motivasi tadi yang muncul tadi pasti ada efek lainnya yang akan mempengaruhi motivasi itu. Ya, yang mempengaruhi pertama tadi, murid-murid kita kan kebanyakan takut hukuman ya, untuk menghindari hukuman. Nah, hukuman sebenarnya apa sih? Kita sudah memahami konsep hukuman belum? Nah, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Kira-kira kalau di sekolah kita, apakah kita sering melakukan ini, Bapak Ibu? Hukuman yang sifatnya ini? Tidak sebelumnya ya, karena biasanya kita istilahnya memberikan sanksi ke anak-anak itu pasti ada kesepakatan, nah ya ada kesepakatan atau aturan sekolah yang mereka langgar. Nah, berarti kita bukan di posisi hukuman ini, Pak. Di sini kita konsekuensi. Nah, ini bedanya. Hukuman dan konsekuensi bedanya di sini. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, jadi sanksi yang kita berikan itu adalah sebuah konsekuensi. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ya, dan biasanya anak-anak sudah disosialisasikan aturannya apa, sanksinya apa. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Itu ya, yang selama ini kita sering lakukan yang ini ya, konsekuensi. Bukan hukuman yang awal tadi, yang langsung misalnya anak datang terlambat, tutup gerbangnya, jelek. Bukan itu ya. Jadi itu hukuman itu kalau itu. Tapi kita panggil misalnya, mereka disendirikan, kemudian setelah teman-temannya selesai pembiasaan, kita panggil ke ruang guru, dinasihati dan sebagainya. Itu konsekuensi. Bukan yang langsung ditutup atau langsung dimarahi. Nah, itu bukan. Berkali-kali, Pak. Dalam? Berkali-kali. Nah, berkali-kali kok berulang-ulang kenapa? Itu ya masalahnya itu ya. Itu yang perlu kita selesaikan dengan apa, Bapak Ibu? Kalau konsekuensi sudah nggak mandiri atau tidak memberikan efek yang baik, kita kesini restitusi. Kita coba ini. Ini yang selama ini masih jarang kita lakukan. Saya sendiri juga mengenal ini ketika mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Sebelumnya nggak tahu saya apa itu restitusi, tidak paham. Nah, restitusi ini Bapak Ibu, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat dari Rosen pada tahun 2004. Kemudian berikutnya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini secara teori seperti ini. Prakteknya seperti apa? Ternyata ada kata-kata pertanyaan yang itu menunjukkan restitusi. Walaupun kita belum kenal restitusi ya sebelumnya. Ternyata kita juga pernah melakukan itu, cuma belum konsisten. Kita lanjutkan. Realnya seperti apa sih restitusi? Kalau membaca pengertian itu masih berhambiang ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ini sebelum melakukan restitusi Bapak Ibu, kita harus punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Selama ini kita manggilnya atau memberi nama kesepakatan kelas. Bapak Ibu semua sudah punya belum kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing? Sampun ya? Kesepakatan yang harus disepakati satu kelas itu contohnya seperti apa? Betul. Oke. Nah, ini kemarin saya praktikkan untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa, semuanya semangat. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas kita. Nah, anak-anakku semua, ayo
berikan pendapat kalian tentang keyakinan atau kesepakatan yang ingin kita capai bersama, kita wujudkan bersama. Yang pertama apa? Siapa yang menyusun? Anak-anak sudah paham kan tentang kesepakatan kelas? Tentang peraturan-peraturan yang seharusnya ada di kelas, sudah paham? Nah, baik, dari situ kita akan membuat menjadi kesepakatan. Dari peraturan-peraturan yang seharusnya kamu terapkan di kelas atau di sekolah, kita masukkan, kita persingkat menjadi kata-kata keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apa saja coba? Silakan. Ya, yang keras, Wilda. Ya, coba dituliskan ke depan, di papan tulis. Nah, sini, di sebelah layar sini. Oke. Ya. Yang lain coba pikirkan yang lain ya. Selain pendapat Wildan tadi, coba pikirkan yang lain. Nomor 1 Wildan, coba ditulis. Yang agak besar. Ya. Sana membantu. Bisa diambil. Ya, Afika. Kalau seumpama buat kesepakatan kayak Gimana? kayak bikin kesepakatan biar kelas kompak itu maksudnya Boleh. Nanti ingin kelasnya kompak itu kata-katanya apa kira-kira supaya mudah diingat ya. Kamu pikirkan coba ya. Nanti kita tuliskan di depan ya. Oke, coba dipikirkan kata-katanya. Oke. Ya, ke kanan saja cukup, beda masih ke kanan boleh. Ya. Biarkan Wildan menulis sesuai pendapatnya. Yang lain punya pendapat lain nanti boleh diungkapkan ya, boleh disampaikan. Oke, terima kasih Wildan atas pendapatnya. Yang lain, ya jawab silakan maju. Apa wah kesepakatan yang inginnya? Coba sini. Ditulis saja ya, biar jelas ya. Maksudnya itu diperbolehkan apa tidak? Gitu loh. Ya bisa ditulis, silakan. Tidak boleh apa? Ya. Jawab tulis dulu nanti Sania ya. Oke, ya. Oke, silakan. Sania, nomor 3. Jawab, terima kasih. Silakan duduk. Satu-satu ya, satu-satu. Sabar, satu-satu. Oke. Oh ya, oke. Ya Maria, silakan. Apa? Oke, silakan dituliskan ke depan. Ya. Berkata kotor mungkin ya, maksudnya itu miso itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya berkata kotor atau berkata tidak sopan mungkin ya. Oke. Oke. Ada pendapat lain? Silakan. Dari sini belum ada suaranya selain Sania. Apa? Ayo ini dulu. Ayo Sania. Tidak boleh bermain HP di kelas tanpa izin. Silakan ditulis. Ya. Yuk, silakan berpikir lagi ya. Ya, Maisa sudah. Sekarang siapa lagi? Ya, silakan. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Nanti setelah Saka, Afika ya.
Ya, terus dulu. Silakan tulis dulu. Boleh, silakan ditulis. Bisa. Oke, nanti biar cukup untuk ini Pak tarik dulu ke atas ya. Nanti biar kamu tuliskan banyak kesepakatan yang nanti akan kita rangkum jadi keyakinan kelas. Oke. Oke, Afika, pendapatnya apa tadi? Oh ya, silakan. Pelan. Tuliskan ya, situ. Ya, sabar. Gantian masih ada kesempatan ya, masih banyak kesempatan. Terus siapa lagi? Hidup. Ya. Silakan. Ya, silakan. Apa tuh? Ya, silakan. Enggak apa-apa. Oke. Boleh, kalian boleh mengungkapkan pendapat kalian, nanti kita rangkum, kita jadikan keyakinan. Mas, apa lagi? Mas, apa ya Mas? Makanya? Ya, ada membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Yang ras? Oh gitu, ya bisa. Tidak serius ketika PPK dan tidak boleh atau harus serius gitu ya. Harus serius ketika PPK dan doa. Silakan tuliskan. Ada lagi? Sudah cukup? 10 saja? Ada lagi? Dua? Tidak boleh? Oh, tidak boleh main fisik atau menyakiti temannya gitu ya? Secara fisik gitu ya? Oh ya, boleh nanti tuliskan ya. Tidak boleh menyakiti temannya secara fisik. Kalau membuli itu kan tidak hanya fisik, bisa jadi apa? Kata-kata, cyber atau psikologi, apa ya? Nanti kita rangkum, kita jadikan satu. Yang mirip-mirip nanti kita jadikan satu. Maksudnya harus serius gitu ya. Harus serius. Itu dikoreksi ya, nanti dibetulkan ya. Maksudnya harus serius maksudnya. Ya. Siapa lagi? Silakan dituliskan. Nah, jelas. Ada lagi? Siapa masih ada lagi? Sudah cukup? Yang lain? Masih mikir. Gimana? Tidak apa-apa, diungkapkan tidak apa-apa. Loni mungkin? Loni? Tidak ada? Oke.
Ya, pikirkan bentar. Oke, mungkin ini saja sudah mewakili ya. Sudah cukup lengkap ini, Bapak kira sudah 12 kata-kata. Nah, atau kalimat. Sekarang dari 12 ini kita cari yang maknanya sama. Yang maknanya sama. Kira-kira apa saja? Coba pikirkan. Nanti kita bisa gabungkan menjadi satu kata. Dari ini semua. Oke. Kita akan jadikan beberapa kata. Ya. Jadi kita saring menjadi beberapa kata inti. Ya. Apa? Oh ya, tidak menggunakan kalkulator ketika pembelajaran gitu ya. Oke, Bapak tuliskan. Oke, masih ada tambahan lagi? Sudah cukup? Nah, sekarang silakan dipikirkan dari 13 pendapat kalian ini. Kalau dihafalkan kan terlalu panjang ya, atau kata-katanya ada yang kurang menarik, kurang pas. Sekarang kita pikirkan, kita langsung jadi beberapa kata, mungkin 5 kata yang nanti bisa mewakili dari itu semua. Coba dipikirkan ya. Oke, ada pendapat? Yang pertama apa kira-kira? Nanti kita tuangkan jadi 5. Sesuai rencana kita membuat kesepakatan jadi 5 kata yang singkat, mudah dihafalkan, dan kalian paham maknanya. Ya, Kevin? Itu yang nomor 7 itu bukan peraturan kelas tuh, Pak. Itu apa namanya kira-kira? Misi, Pak. Hah? Misi. Oh, misinya kelas. Oke, nanti bisa kita masukkan ya jadi satu keyakinan atau sepakatan. Oke. Coba kita berangkat dari ini. Kalau tidak boleh membuli, bahasanya kita ganti yang lebih bagus. Kalau tidak boleh membuli, itu berarti kita seharusnya bagaimana? Iya, ini sudah mewakili jadi satu kata. Saling menghormati atau menyayangi kira-kira yang apa? Saling menghormati. Nah, saling menghormati. Oke, menghormati ini siapa saja? Dengan Bapak Ibu guru, dengan teman, dengan adik kelas, ya. Sudah terangkum dalam satu kata, saling menghormati. Oke. Ini sudah masuk. Yang 3 ini sudah masuk, jadi saling menghormati. Terus, mana lagi? Ini berkata kotor ini bisa masuk ke keyakinan itu? Tidak, Pak. Tidak. Masuknya kemana? Kata-katanya apa kira-kira? Kan, ini kan berkata kotor maksudnya. Seharusnya kita berkatanya bagaimana? Jadi bisa satu kata sendiri ya? Apa? Iya, berkata sopan. Setuju, Kevin? Iya. Berkata sopan. Oke. Selanjutnya, ini sudah. Apalagi kalau yang ketiga ini tidak melakukan pelecehan. Sudah masuk saling menghormati. Oke, ini sudah masuk ini. Terus tidak memanggil nama orang tua. Ini harusnya kalian harusnya kan memanggil atau menyebut temannya itu ya dengan nama temannya
Jadi ini masuk ke atas sofa. Oke. Terus tidak boleh bermain HP di kelas tanpa izin. Berarti kalian boleh menggunakan HP tapi dengan izin guru. Nah, ini masuk apa ya kata-katanya kira-kira? Menaati aturan. Yang lebih menarik lagi kata-katanya apa? Tentang izin. Ya. Dipikirkan. Hah? Kita singkat, jadi kata-kata yang singkat itu enggak terlalu panjang biar mudah dihafal. Kita setiap mau melakukan sesuatu itu minta izin. Misalnya menggunakan HP di kelas itu minta izin Bapak Ibu guru. Nah itu apa? Sebagai wujud apa ya? Ayo pikirkan. Apakah bisa masuk ke poin ke-1? Kamu menghormati Bapak Ibu guru? Bisa Pak, bisa. Bisa? Kan minta izin. Nah, bisa nggak kira-kira? Bisa ya. Kita kan wujud kita menghormati Bapak Ibu guru salah satunya ketika menggunakan HP kita minta izin dulu. Betul ya? Bisa masuk ya? Poin 1. Oke. Oke, ini masuk poin ke-1. Oke. Sekarang ini yang ke-6. Merusak, tidak boleh merusak fasilitas sekolah. Berarti kita harus menjaga apa? Selain kebersihan, ini hubungannya dengan merusak. Nah, menjaga apa? Fasilitas saja atau termasuk lingkungan kira-kira? Nah, fasilitas itu di dalam lingkungan ya. Berarti kita tambahkan di kata ketiga ya. Menjaga. Nah, menjaga lingkungan sekolah. Oke. Oke. Nih, jaga lingkungan sekolah sudah masuk. Poin ke-3. Sekarang nomor 7. Menjadikan kelas yang kompak. Misi ya, tujuan, cita-cita ya. Oke, nanti bisa masuk kemana saja kalau yang ini ya. Oke. Membayar uang kas. Ini apa ini? Misi. Maksudnya uang kas. Tidak membuang sampah sembarangan di kelas. Kalau lingkungan sekolah itu umum ya, semuanya ada. Misalnya prasarana, terus fasilitas. Apakah perlu kita lebih khususkan untuk kebersihannya? Biar mudah diingat. Disingkat saja gimana? Kalau menjaga kebersihan gitu. Tujuh? Oke. Oke. Yang kelima. Kita tinggal satu lagi kata-kata yang kita jadikan keyakinan ya. Ini tadi sudah 7, 8, 9 sudah. Sekarang ini harus serius ketika PPK dan berdoa. Maksudnya mana kira-kira ini? Saling menghormati. Oke, sudah masuk ke sini. Terus tidak boleh main fisik. Ya, oke. Nah, tidak boleh bolos untuk piket kelas. Kita harus rajin piket kelas untuk menjaga kebersihan. Oke. Terus tidak menggunakan kalkulator di pembelajaran ini. Ini hubungannya dengan apa? Kata-kata apa? Nah, matematika. Ketika matematika kamu sebenarnya nggak boleh pakai kalkulator, kamu sembunyi-sembunyi menggunakan kalkulator. Masuk poin 1 mesti. Yang lebih mengenal kita itu seharusnya gimana sih kalau mengenal? Nah itu apa? Bersikap jujur. Ya, bersikap. Ayo Bapak Ibu, ini sebagian prakteknya ya. Nanti ketika anak selesai menyampaikan pendapatnya, kita
kita simpulkan menjadi beberapa poin saja. Jadi tidak semua kita jadikan kesepakatan. Kalau di kelas ini saya jadikan 5 poin yang nantinya sudah mencakup beberapa pendapat anak-anak itu. Misalnya yang pertama saling menghormati. Nah, saling menghormati, kemudian apa? Berkata sopan, itu sudah mewakili beberapa pendapat dari anak-anak yang bermacam-macam tadi. Jadi ketika membuat keyakinan kelas itu tidak usah terlalu panjang, kata-katanya tidak terlalu panjang seperti peraturan tata tertib itu, tapi yang sederhana, yang singkat, tapi bermakna. Jadi anak-anak kita ajarkan dari umum dulu, dari banyak pendapat tadi kita jadikan satu. Mereka kan ingat, oh kalau mereka berkata kotor atau mengejek temannya, oh saya sudah melanggar keyakinan kelas yang berkata sopan, saling menghormati. Itu lebih dapat diterima dan diingat oleh anak daripada aturan yang panjang. Tekanannya ada Pak? Penekanannya, oke, iya, ada poin-poinnya. Jadi saya rangkum jadi 5. Nanti di akhir ini sebenarnya nanti jadi 5 poin, ya. Kalau di sini itu saya tampilkan cuma tidak kelihatan karena ini rekaman, hasil rekaman. Nah, begitu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Itu tentang bagaimana kita melaksanakan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas bersama murid-murid kita. Nah, untuk apa sih sebenarnya kita membuat keyakinan kelas itu, Bapak Ibu? Untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia sebenarnya. Jadi dari keyakinan kelas itu kita hubungkan, kita itu sebenarnya memiliki kebutuhan dasar yang jika tidak terpenuhi, kita pasti akan berupaya memenuhinya dengan segala cara, seperti itu. Baik, apa saja itu 5 kebutuhan dasar manusia? Kalau menurut Dr. William Glaser, ini Bapak Ibu, yang pertama bertahan hidup. Semua makhluk hidup pasti ingin mempertahankan hidupnya. Nah, kita mempertahankan hidup itu dengan berbagai cara. Kalau kita sudah sekarang ini posisi kita kan bekerja, mencari nafkah untuk keluarga supaya kita tetap bisa hidup sejahtera. Anak pun seperti itu sebenarnya. Ketika mereka berada di sekolah, secara nggak langsung walaupun mereka nggak menyadari, itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ini, bertahan hidup. Nah, cuma anak-anak kan belum sampai ke sana pikirannya, kadang seperti itu. Kita menuntun mereka agar nanti mereka bisa bertahan hidup ketika mereka sudah dewasa. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini semua manusia wajar ya, perlu kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga ke anak-anak juga seperti itu ya. Kita berikan kasih sayang dan mereka kita berikan rasa diterima di kelompoknya. Kadang ada anak yang dikucilkan temannya, pasti kita akan berusaha bagaimana si anak ini bisa diterima dalam kelompok. Kebebasan, kita sendiri juga ingin bebas ya kadang ya. Nah, anak-anak juga. Jadi ketika pembelajaran dengan kita memberikan kebebasan pada mereka memilih apa yang ingin dipelajari, itu mewadahi kebutuhan ini. Jadi tidak terus-terusan kita yang menentukan. Kita diharapkan apa? Memberi kebebasan tentang anak sesekali. Itu mereka ingin belajar apa? Dan kita wadahi itu dalam belajar. Kesenangan. Nah, pasti semua ingin belajar dengan senang. Anak-anak juga, kita juga. Jadi kita berikan sekuat tenaga bagaimana pembelajaran di kelas kita itu bisa menyenangkan dengan media pembelajaran, dengan bermain dan sebagainya. Kita banyak strategi membuat anak-anak ini senang dalam belajar. Dan penguasaan. Nah, ini biasanya anak-anak yang mempunyai kebutuhan ini lebih itu anak-anak yang cenderung menguasai temannya. Temannya harus ikut dia. Nah, terus harus manut dengan dia. Nah, itu sebenarnya ini kita ngegeng ya. Geng. Nah, anak-anak yang menjadi geng di kelasnya misalnya. Nah, mungkin Bapak Ibu salah satu solusinya kita berikan dia tanggung jawab anak ini. Karena ini dia butuh. Jadi istilahnya punya kuasa gitu. Nah, mungkin dengan solusinya salah satunya kita jadikan ketua kelas misalnya. Bisa berubah nggak anak ini dari yang tadinya liar semua harus manut dia, terus dia bisa tanggung jawab, bisa noto temannya. Nah, itu bisa jadi salah satu solusi bagi anak yang membutuhkan ini penguasaan, keinginan untuk berkuasa. Nah, itu kan ada di anak-anak seperti itu. Kita sendiri juga sebagai orang dewasa. Baik, kita lanjutkan ya.
Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif itu dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi maksudnya contoh realnya tadi ada anak yang inginnya itu menguasai temannya butuh manut deh. Kita berikan solusi, bukan dimarahi. Kalau dimarahi mungkin dia akan tetap berbuat seperti itu. Kita nggak ada di kelas, dia akan berubah lagi. Nah, kalau kita berikan dia tanggung jawab, misalnya sekarang kamu jadi ketua kelas, bisa menata teman-temannya yang baik, bisa memberi contoh, mungkin dia akan berubah menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, sekarang tentang posisi kita Bapak Ibu sekarang, posisi guru, 5 posisi kontrol. Karena kita yang punya kontrol ya, istilahnya kalau di sekolah kita memiliki kontrol. Tokohnya dari dosen. 5 posisi kontrol ini, yang pertama penghukum. Nah, penghukum tadi sudah kita bahas di awal. Biasanya dia itu sudah peduli dengan kesepakatan. Pokoknya enek bocah terlambat langsung hukum, enek bocah gelut langsung dihukum tanpa melihat peraturan atau istilahnya keyakinan atau kesepakatan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini juga sering, saya sendiri juga sering melakukan gitu. Ya, apa? Kita kalau ada anak yang kasus, bahasanya kita nggak marah-marah, kita lirik, tapi kita itu membuat dia merasa bersalah gitu. Dia sampai menangis, sampai menyesal, sangat sakit gitu rasanya, membuat rasa bersalah. Terus yang ketiga teman, jadi seperti temannya. Kalau ada anak yang nakal itu kita usahakan ya, kita dekati, kita seperti teman dia biar dia manut dengan kita. Nah itu ada, kita mungkin bukan kita, teman kita, rekan guru, ada yang seperti itu. Jadi menganggap anak itu konco nih. Akhirnya temannya itu dekat, anak itu dekat pada guru itu. Tapi dengan guru yang lain, jelas tidak menghargai. Karena dianggap bukan temannya, untuk bodohku, gitu. Itu mungkin ada. Nah, itu guru yang lain nanti pasti susah ketika temannya ini pindah terus diganti, itu susah, muridnya tidak menghargai sama sekali. Kemudian pemantau, posisi pemantau itu siapa? Pemantau tadi yang sering kita lakukan ini sebenarnya di posisi ini Bapak Ibu. Pemantau, kita langsung istilahnya punya ini aturan nih, kamu sudah berbuat salah, konsekuensinya ini. Nah, biasanya gitu kita, ini aturannya. Kamu salah melanggar ini, berarti konsekuensinya kamu harus apa? Konsekuensinya kamu harus diberi sanksi atau mengganti kerugian dan sebagainya. Kita sering di posisi yang jarang mungkin di posisi terakhir sebagai manajer. Nah ini jarang. Nah, gimana sih manajer ini seharusnya? Saya lanjutkan. Di sini Bapak Ibu, kalau di tabel ini ada contohnya Bapak Ibu. Jadi ini perbuatan guru berkata bagaimana. Yang di kolom ini ada motivasi eksternal. Kita bagi dulu 2 bagian yang besar, yaitu motivasi eksternal, motivasi intrinsik atau internal. Motivasi dari luar, motivasi dari dalam. Di dalam motivasi eksternal ini ada 2 lagi pembagian, identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Mana yang akan membuat anak itu gagal dan mana yang akan membuat anak itu berhasil. Sudah di breakdown lagi lebih kecil. Di lebih dalam lagi dibagi menjadi 3. Perilaku kontrol negatif, mana yang kontrol positif, perilakunya kontrol positif, mana yang kontrol diri. Jadi kontrol diri ini bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ini 5 posisi kita sebagai guru biasanya di sini. Yang pertama penghukum. Itu perbuatannya seperti apa Bapak Ibu? Penghukum ini mengganti, nunjuk. Oh ini kamu udah bocah bini ada itu. Menyakiti, menyindir, pokoknya sebelumnya disindir, nyakiti, pokoknya sakitlah rasanya. Rasanya sakit di anaknya. Nah, kalau ini jangan kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Mungkin pernah kita dulu ya, belum paham teori ini, kita pernah melakukan, tapi tidak apa-apa, belajar dari kesalahan.
Kedepannya jangan lagi itu. Membuat orang merasa bersalah. Nah ini kalau kita di posisi ini, kita biasanya ceramah. Ini bocah duduk nih, dipanggil ceramah ini. Terus menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi mau kata-katanya nggak nesu, dulu ini nggak nesu. Yo lah, terus nggak bisa nih Pak Abi toh. Pak Abi harus mulai sampai setahun. Ya, sampai ada perubahan sikap belas ini. Bahasanya pelan. Bocah itu jelek-jelek gitu rasanya gitu. Bahasanya pelan. Nah itu. Lagi bahasanya pelan tapi memang jelek menyakitkan. Terus kalau di posisi teman, nah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi wes nggak apa-apa, tenang. Nanti Pak Abi yang menyelesaikan, pokoknya sampai menurut Pak Abi. Nah ini bahaya nih. Ya kalau kata-kata seperti itu bahaya. Wes tenang, pokoknya sampai gimana Pak Abi, gua tak atasi masalahmu. Nah itu nggak boleh. Akhirnya maksudnya guru karo saya dengan Pak Abi, tapi dengan guru yang lain jelas nggak malu sama saya. Itu bahaya. Nah pemantau tadi menghitung dan mengukur. Kamu melanggar hari ini terlambat ya, aturannya terlambat begini. Ping piro kamu terlambat ping 3, ping 4, ping 5. Wes berarti konsekuensinya kamu sana berdiri di halaman 5 jam. Alasannya kamu dipanggil ke ruangnya Bu Binti, kamu kudu ping 5 kamu kudu kantor. Bisa. Nah, terus manajer ini mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa Bapak Ibu nanti ada di belakang. Kita lanjutkan. Guru berkata, ini kalau penghukum ya, biasanya kata-katanya seperti ini. Kalau posisinya penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan wes pokoknya kecil. Kalau kamu tidak mau disiplin, saya akan keluarkan kamu dari sekolah ini. Kamu akan saya pindah di sekolah ini. Jadi ini posisinya kita menghukum Bapak Ibu. Tidak boleh. Nah, kalau orang pembuat orang bersalah, merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan ibu sudah mendidik kamu loh setahun loh, kamu udah nakal. Nah, gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Rasulullah sebut TKP. Akhirnya nanti anaknya ini, aku mau soal apa ya? Sampai nangis gitu. Tuh. Kalau teman, nah ini besok ya lakukan untuk bapak. Pokoknya kamu harus disiplin itu untuk bapak, lakukan untuk bapak ya. Ya sudah, nanti bapak bantu bereskan masalahmu. Nah, itu teman, bodoh. Koyoknya api, sebenarnya positif, tapi efeknya itu hanya singkat dan terbatas. Dia hanya akan patuh atau sesuai dengan guru yang dianggap teman, bukan gurunya yang dianggap teman akan menolak. Kalau pemantau, kata-katanya seperti apa? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Sanksinya apa? Nah gitu, biasanya gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi? Nah, dan seterusnya. Dihubungkan dengan aturan, dihubungkan dengan sanksi. Itu pemantau. Manajer, ini kata-katanya. Apa yang kita yakini? Ya, kata-katanya tidak terlalu lembut, tidak terlalu galak, biasa aja. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah atau maukah? Ini maukah sebenarnya, salah ketik. Maukah kamu memperbaikinya? Kemudian kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi kita ajak ini diskusi. Mengingatkan dia tentang keyakinan yang dia hargai, dia yakini, hubungan dengan keyakinan terasa. Nah ini hasilnya, kalau penghukum Bapak Ibu ini sudah banyak terbukti. Hasilnya nanti memberontak, anaknya memberontak, mendendam, dendam, wong wis pindah malah dendam bocah sampai seperti itu. Kemudian menyalahkan orang lain. Terus membuat orang merasa bersalah. Ini membuat anak menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Dia nggak jujur akhirnya. Karena dia merasa kalau jujur aku luwih salah nih, luwih banyak salahnya gitu ya, luwih mengerti. Nah, terus kalau teman dia ketergantungan. Nah, tergantungan ketika guru ini pindah, dia mesti bingung boleh. Ya oleh.
guru baru datang menggantikan nggak 13. Nah ini ketergantungan, ya. Nah betul. Kemudian kalau pemantau menyesuaikan bila diawasi, maksudnya anak itu akan disiplin ketika diawasi. Lelain guru deh, wah bebas. Nah ini kalau kita terbiasa sebagai pemantau. Kalau sebagai manajer kita menguatkan watak atau karakter anak itu. Kemudian kata-kata murid seperti apa biasanya menghadapi 5 posisi kontrol ini? Kalau penghukum, saya nggak peduli. Anak biasanya di belakang bilangnya gitu, wes nggak peduli ya. Gitu. Kalau yang membuat orang merasa bersalah itu, maafkan saya, Bu, Pak, maaf, gitu, minta maaf. Kalau teman, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, ternyata bapak atau teman saya nggak boleh. Akhirnya dia kan ada penolakan, ya, iya. Itu berlaku. Kalau pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Biasanya kita ada penghargaan ya. Kalau kelas 1, 2, nanti yang disiplin dapat bintang 3, yang paling rajin dapat bintang 2. Ada suatu saat anaknya nengok nih, saya kalau 1 bulan ini disiplin terus dapat bintang berapa? Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Terus aku harus disiplin, aku untuk opo, kayak ujian kritis gitu. Ya, karena terbiasa diberikan hadiah. Apa? Sesuai dengan keinginan kita dapat hadiah, dapat bintang, gitu. Itu reward, dapat reward. Itu juga sebenarnya positif, tapi terus-terusan akhirnya membuat seperti ini. Negatif. Iya. Oke. Terus manajer. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Ini kata tangannya muncul seperti itu. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan bagaimana sikapnya nanti yang diambil. Gampang ada murid. Kalau penghukum itu akan mengulangi kesalahan berkali-kali. Kalau yang membuat orang merasa bersalah, rendah diri, merasa gagal, tidak berharga. Teman itu tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Pemantau menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang terakhir kalau manajer itu bisa dampaknya mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Dan ini Bapak Ibu kaitan dengan dunia berkualitas. Maksudnya apa dunia berkualitas? Kita maupun anak-anak pasti punya bayangan dunia ini seperti apa yang kita inginkan, yang berkualitas, yang bagus, yang kita merasa nyaman itu seperti apa kan gitu. Itu namanya dunia berkualitas. Nah kalau menghadapi ini posisi kontrol penghukum, murid itu akan meletakkan guru itu di luar dunianya. Jadi juga aku dan guru ini yang suka menghukum ini tidak ada koneksi sama sekali, ya, tidak ada rasa kedekatan sama sekali. Kalau membuat orang merasa bersalah, ini meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Tapi dalam posisi itu tadi dia merasa sangat sedih, kecewa. Kalau teman ini murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas, penting, bolong penting. Aku butuh manut kalau Pak Guru. Gitu. Kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas. Jadi guru dan peraturannya itu yang menjadi hal yang penting buat dia. Yang paling berkualitas, yang paling menarik bagi dia itu adalah mematuhi guru dan peraturan. Kemudian kalau manajer itu meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi tidak hanya guru dan peraturannya, tapi dia sendiri. Dia sendiri sudah menyadari bahwa dia harus hidup di dunia ini dengan perilaku yang baik sesuai nilai-nilai yang dia yakini. Tuh. Nah, sekarang Bapak Ibu, langkahnya melakukan restitusi seperti apa? Karena tadi dari diantara beberapa posisi kontrol itu manajer itu melakukan restitusi, Bapak Ibu. Restitusi ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Nah ini adalah kata-kata yang kita gunakan, Bapak Ibu, ketika kita melakukan restitusi pada anak. Ketika ada anak yang bermasalah, kita ajak dia diskusi, bisa di ruang kelas setelah yang lainnya pulang atau ketika istirahat, temannya istirahat, dia kita panggil dulu. Kata-katanya seperti apa? Contoh,
Misalnya dia tidak mengerjakan PR yang sederhana aja, tidak mengerjakan tugas. Nah, karena main game terlalu malam akhirnya lupa dan mengerjakan tugas. Kata-kata pertama ini itu tidak langsung kita hakimi, oh kamu terakhir penggaya ini dolanan game ya, langsung gitu. Jadi bisa dengan kata ini. Saya suka kata yang ini loh itu. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu yang kita katakan ke dia pertama kali. Atau yang lain, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah itu, jadi tidak langsung diyakini, oh kamu terakhir penggaya ini ngegame ini dino, ada seperti itu. Dan dengan kata-kata yang positif. Terus ini adalah tahap menstabilkan identitas. Pertanyaan yang bisa kita gunakan ini banyak pilihan. Kemudian tahap kedua, melakukan validasi tindakan yang salah. Validasinya bagaimana? Pertanyaannya ini beberapa ini. Misalnya ini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya anak ini dibully temannya atau dia gelut mempertahankan barangnya. Di sini contohnya rawat terus ditukar. Nah, kata-kata ini tepat. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kalau yang terlambat apa tidak mengerjakan tugas tadi, yang tepat yang mana Bu? Kira-kira? Kalau anaknya enggak mengerjakan tugas, validasinya kata-kata yang mana yang kita gunakan? Yang kedua ya, kamu pasti punya alasan mengapa hal itu melakukan, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas. Tuh, kita tanyakan. Kemudian tahap ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini pentingnya kita punya keyakinan kelas atau kesepakatan di sini. Kita hubungkan apa yang kita percaya sebagai kelas. Kelas kita punya keyakinan kelas kita apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Keyakinan kelas yang kita sepakati apa saja, ditanyakan. Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu bisa ditanyakan, menanyakan keyakinan. Nah, contohnya ini loh itu praktek institusinya. Kita lihat sebentar gitu. Ya, seperti konsultan ya Pak. Dengar Pak? Ya, suaranya. Baik Bapak Ibu, untuk menghadapi anak-anak yang bermasalah, memang karakternya beda-beda. Ada anak yang sekali kita adakan restitusi, dia sudah banyak berubah. Ada anak yang tetap mengulang kesalahan itu, iya terus menerus atau sering. Nah, itu juga pengalaman saya juga seperti itu menghadapi anak-anak yang memang sering membuat masalah. Nah, ternyata itu memang ada istilahnya kebutuhan. Setelah saya dari lebih dalam, mereka itu memang pengen. Jadi mereka itu pengen istilahnya cari perhatian ternyata. Setelah ditanya itu memang, ya oh, Pak, saya gabut aja. Dan gitu jawabannya. Gabutnya itu membuat masalah. Tapi dia jujur.
Ya nggak apa Pak, saya gabut kan. Ketika introspeksi, kenapa dia gabut? Karena ternyata pada saat itu pembelajaran itu tidak menarik buat dia, nggak menyenangkan. Jadi kan ada kesalahan saya juga pas ngajar membosankan, atau saya sambil mengerjakan apa akhirnya anaknya lenong. Nah itu manfaatnya restitusi Bapak Ibu. Memang tidak harus sekali direstitusi berhasil, tidak Bu. Banyak faktor yang mempengaruhi. Selain tadi mungkin cara kita mengajar yang kurang menarik, terus mereka juga merasa bosan, itu menjadi masalah tersendiri. Tapi tidak bosan-bosannya kita terus berusaha Bapak Ibu mengadakan ini supaya nanti lambat laun mereka bisa berubah. Ibaratnya batu, setiap hari ditetesi air walaupun sedikit, nanti batu itu akan pecah juga, seperti itu. Demikian Bapak Ibu, mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan atau pendapat monggo dari Bapak Ibu mengenai diseminasi hari ini. Terima kasih Pak Abidin. Yang saya tanyakan 5 posisi kontrol tadi untuk kita ini, manakah yang lebih baik kita lakukan untuk untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Rina. Dari 5 posisi kontrol ini, yang terbaik posisi kita, yang paling ideal itu posisi manajer, ya. Karena dari posisi manajer ini bisa menumbuhkan motivasi internal murid, dan juga murid ini bisa mengembangkan kontrol dirinya sehingga dia bisa kontrol mana yang benar, mana yang salah. Posisi manajer ini seharusnya Ibu. Cuma apakah kita setiap hari dalam posisi manajer? Idealnya seperti itu. Cuma ketika menghadapi anak yang mungkin berulang-ulang melakukan kesalahan, sesekali kita kembali, sesekali kita kembali ke pemantau, Ini perlu juga. Jadi enggak setiap hari kita mesti manajer, itu idealnya. Tapi ketika menghadapi keadaan yang di luar ekspektasi, kita bisa kembali ke pemantau. Tapi jangan kembali ke penghukum. Ini yang tidak diharapkan. Jangan balik ke penghukum atau membuat rasa bersalah. Kita kembalinya itu ke pemantau, ya. Jadi sesuaikan dengan aturan, terus kita beri sanksi, tapi sanksinya itu tidak yang menyakitkan atau menyakiti secara fisik maupun mental. Sanksinya yang mendidik, istilahnya sanksi yang mendidik. Demikian jawaban kita. Jadi yang posisi paling ideal manajer. Tapi ketika menghadapi situasi yang di luar ekspektasi, misalnya anaknya tetap berbuat itu belum sadar, kita kembali ke pemantau sesekali dapat. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Pak Sulawung. Terima kasih atas waktunya Pak Fitri. Ini terkait dengan kalimat Pak Fitri. Mungkin kami belum begitu memahami tentang teori-teori yang Bapak Fitri jelaskan. Cuma di situ kelihatannya ada sebuah kalimat yang membuat ganjal di pikiran. Itu identitas gagal, perilaku kontrol negatif, bagian satu penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah. Apakah benar itu? Istilahnya di situ memang teorinya mengatakan membuat orang merasa bersalah atau menjustis orang bersalah. Kalau membuat orang merasa bersalah itu kok kelihatannya di benak kami, benak saya, itu kita menumbuhkan kesadaran diri pada dirinya ketika dia setelah melakukan sebuah kesalahan, sadar tidak bahwa dia itu salah gitu. Apakah itu sesuatu yang negatif? Maka dari itu, apakah itu benar membuat orang merasa bersalah ataukah menjustis orang bersalah gitu. Mungkin itu Pak, itu yang membuat ganjal di Baik. Kemarin juga saya juga seperti itu Pak Sultan, ketika diskusi dengan fasilitator ini membuat orang merasa bersalah, ini apakah tidak bisa masuk ke identitas berhasil, gitu kan? Maksudnya tidak bisa ke kanan. Tapi kenapa di sini? Nah, ini dalam bahasa lain mungkin menjustis Pak. Dalam bahasa lain menjustis
dia itu salah dan dia harus dibuat merasa bersalah. Nah, cuma memang dalam teorinya itu seperti ini, membuat orang merasa bersalah. Kalau yang disampaikan Pak Soha tadi sebenarnya sudah masuk ke manajer Pak. Ketika jenengan menumbuhkan kesadaran itu tidak harus dengan istilahnya membuat dia bersalah banget dengan kata-kata ini, pertanyaan ini. Nah, apa yang kamu yakini dan seterusnya ini bisa menumbuhkan itu Pak. Anak pun nanti sebenarnya merasa bersalah Pak ketika kita tanya ini, tapi merasa bersalahnya itu enggak jeb gitu, istilahnya tidak mendalam. Nah, gitu tidak begitu dalam banget, istilahnya tidak menyakiti dia, gitu. Jadi tidak menyakiti. Kalau yang ini cenderung lebih ke yang menyakiti Pak, mengecewakan kata-katanya. Kamu sudah mengecewakan bapak sama ibu loh gitu. Nah itu negatif Pak, kata-kata seperti itu. Alangkah lebih baik kan dirubah kata-katanya. Apakah kamu sudah yakin perbuatan ini benar? Kan gitu kalau maksudnya Pak Soha. Intinya kan seperti itu. Nah kata-kata itu kita masukkan di sini Pak. Jadi ini pertanyaan ini bukan pertanyaan yang patok bangkrong, harus ini enggak Pak. Kita modifikasi bisa. Tapi tujuannya adalah untuk manajer. Gitu prosesnya. Demikian, ada lagi Bapak Ibu? Sampun? Baik Bapak Ibu, terima kasih bersama kita hampir 1 jam. Kita bersama diskusi mengenai budaya positif, disiplin positif sampai dengan restitusi. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video diseminasi budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya. Salam dan bahagia.